tapi tidak berdoa sombong. Bekerja pagi petang siang malam, tak ada mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat. Tapi kan rezeki sudah dijamin Allah. Betul, ini rezeki dijamin Allah. Ini rezeki saya, air untuk saya, ditakdirkan untuk saya. Memang sudah dijamin oleh Allah SWT. Garanti ini punya Abdul Somad, tertulis di Lauhul Mahfuz, Abdul Somad. Tapi bila tak ada usaha nak buka tutup, nak masukkan dalam, boleh ke tengok aja masuk ke mulut? Mesti ada usaha. Oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah menyembah Allah. Kalau ibadah kau lakukan, Allah akan beri engkau dua. Apa dia? At'amahum min ju'. Bila engkau lapar, dia bagi makan. Wa amanahum min khauf. Bila engkau takut, dia beri engkau rasa aman. Kita kan dunia ni cuma dua saja, lapar, takut. Lapar, takut. Bila dah kenyang, takut pun hilang. Takut anak tak sekolah, takut bila nanti lepas dia tak kerja, takut nanti kerja dia tak kaya, takut. Hidup ini yang penting cukup saja. Cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia, jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf, aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Falyabudu, banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan air dari tanah yang kering, batu? Tapi kalau Allah berkehendak, bukan dari tumit engkau air itu keluar, wahai Hajar. Hajar, naik ke Bukit Safa, turun, naik ke Bukit Marwah, tak ada air. Tapi air itu datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan, dari tumit Ismail. Tapi tumit Ismail, dia tengok air, apa kata Hajar? Zamzami, berkumpullah air, berkumpul. Air itu berkumpul 3,800 tahun. Air itu tak kering. Tapi jangan gara-gara mendengar cerita ni, esok dia tak ada. Awak kenapa tak kerja? Kenapa tak pergi office? Kata Ustaz Somad, bukan dari tumit kita rezeki itu datang, dari tumit budak kecil. Betul, dari tumit budak kecil. Tapi tumit yang besar ini melangkah dulu ke Safa, melangkah dulu ke Marwah, pergi ke Safa, pergi ke Marwah, dah tak ada ban. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istrinya perempuan solehah Hajar, 3 orang baik. Hajar tak ada angkat tangan, ya Allah bagilah air ya Allah, tak. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah, usaha, doa, fatawakkal Allah. Apa yang menutup pintu rezeki, Ustaz? Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah kerana perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu, kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah. Maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya.
engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, tak beriman kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Dua, Ustaz, sekiranya saya ingin membuat persediaan kedatangan Dajjal, yaitu dengan menyediakan bekalan air dan makanan yang banyak. Oh, dia dah siap-siap dah. Bila Dajjal datang, saya dah siapkan ini rumah di bawah tanah, ada air, ada makanan. Adakah bekalan ini lenyap dan hilang apa Dajjal muncul? Dajjal boleh tunjuk langit, ya sama imtiri, turunkan hujan. Ya ardi umbuti, wahai tanaman tumbuhkan, tumbuh. Dajjal tunjuk pada mayit, orang mati, ya mayit qum, tegak, mayit tegak berdiri. Bila suruh langit hujan, suruh bumi tumbuh tanaman, suruh mayat tegak berdiri, susahkah bagi Dajjal untuk berkata, hai yang siapkan makanan bawah tanah, hilang. Makanan yang kau simpan hilang, handphone bawah hilang, hilang. Dajjal punya kerja, sebab dia nak tunjuk kafir. Jadi yang perlu kita siapkan ini apa? Tiga. Yang pertama, selepas sembahyang, sebelum salam, selepas tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Yang kedua, hafaz 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surah Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum tenggelam matahari hari Jumat, adha'a lahu, Allah Ta'ala beri dia cahaya, nur minan nur, cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini hingga ke Jumat ini, dari Jumat ini hingga ke Jumat ini. Kenapa hari Jumat? Sebab hari Jumat hari kiamat. Datang Dajjal hari ini, hari Sabtu, hari Ahad, dia baca hari Jumat, Allah berikan dia cahaya hingga ke hari Jumat, maka dia akan dipelihara Allah. Jumat ini belum kiamat, Jumat nanti kiamat, Dajjal datang, maka Allah akan jaga dia. Maka nanti minta tolong kepada ustaz, tuan guru, kita mengaji tafsir surah Al-Kahfi, supaya bukan hanya sekadar setakat membaca saja, tapi kita pahami maknanya dan amal perbuatan kita membuat Dajjal takut dan terselamatkan. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat daripada fitnah Dajjal. Tiga, mana yang lebih utama antara amanah dan rasa kasihan? Kita diamanahkan untuk menjaga satu institusi agama, membayar gaji pekerja. Ada di antara pekerja yang kurang komited dan gagal menunaikan tanggung jawab pekerja mengikut standar yang ditetapkan, walaupun diberi teguran dan nasihat berulang kali. Berapa kali? Hampir 10 tahun. Oh, kalau ikut amanah rasanya saya mesti buang pekerja ini. Tapi rasa kasihan, kerana nanti bagaimana dia nak menanggung anak, istri, mana yang lebih utama Ustaz? Amanah atau kasihan? La takhunullah, jangan kamu khianati Allah. War rasul, khianati rasul. Wa takhunu amanatikum, kamu mengkhianati amanahmu, wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Maka oleh sebab itu kita mesti ada punishment, ada hukuman. Bila kamu tidak laksanakan ini, maka akan potong 10%. Bila 2 kali, 20%. Bila 3 kali, dalam Islam pun ada hukuman. As-sariqu, pencuri lelaki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Ada hukuman. Sebab manusia ini dia tidak akan takut, dia tidak akan jerah, dia tidak akan berhenti bila tak ada hukuman. Bahawa kita ada rasa kasih, ada kasih sayang, ya. Tapi bila dia tidak berhenti dari pengkhianatannya, dia akan bekerja tidak sesuai standar, maka kualiti produk akan berkurang. Kita ada zalim pada orang banyak. Rasa kasihan pada satu orang, yang kita kasihan 3 saja. Dia, anaknya,
bini dia, tapi produk yang tak baik sudah zalimi orang banyak. Kasihan kita pada 3 orang membuat kita aniaya pada banyak orang. Ingat, ada orang yang mati menghadap Allah, sembahyangnya banyak, puasa sunatnya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya banyak, tapi hilang. Sebab apa? Sebab amal yang banyak tadi diambil oleh orang-orang yang dia khianati. Maka kasihan boleh, tapi gara-gara kasihan kita tidak menjadi amanah, kita sudah berubah menjadi khianat. Lalu apa solusi? Apa yang dapat kita lakukan? Kita bagi dia peringatan. Bila awak tidak kerja sesuai standar, potong. Bila tidak sesuai lagi, bila tidak kita lakukan ini, maka na'udzubillah, rasa kasihan kita sudah membuat kita tidak aman. Apakah Nabi SAW pernah melakukan ini? Ya. Pulang kembali daripada Yaman. Ini kambing saya, ini kambing zakat, ini unta zakat, ini kambing saya. Kalau ikut kasihan, tentu Nabi akan berkata, ambillah, saya kasihan tengok engkau, sebab engkau jalan jauh daripada Yaman. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi SAW? Apakah bila engkau duduk di rumah bapamu, duduk di rumah bundamu, apakah mungkin orang akan datang memberikan engkau hadiah ini? Tentu tidak. Engkau dapat kambing ini sebab engkau adalah amil zakat. Maka Nabi SAW marah. Kemarahan Nabi bukan berarti Nabi tidak kasihan. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kasihan, tapi tidak ingin mengkhianati amanah. Maka hati-hati antara kasihan dan amanah. 4. Kenapa ada segelintir golongan yang bagus dalam bab solat berjamaah, tapi bukan sekedar tak hadir, tapi tak cukup dan tak suka dengan majelis ilmu? Siapa golongan ini, Ustaz? Mana saya tahu. Ada orang bagus dalam solat berjamaah, dia datang solat jamaah, lepas itu dia balik ke rumah. Isya dia datang lagi, lepas itu balik ke rumah. Bila ada orang mengaji, dia cakap, apalah mengaji-mengaji ni, cukup dengan solat jamaah. Kita mesti tanya, bila ada orang tak suka mengaji, yang salah tu bukan dia, tapi kita. Kenapa kita tak ajak dia? Kita tanya dia, Tuan Haji, kenapa tak nak mengaji? Tak ada perlu mengaji. Awak belum lahir, saya dah sembahyang. Cuba saya dengar bacaan sembahyang Tuan Haji. Apa awak dengar? Saya nak belajar. Sebenarnya saya pun tak banyak hafal. Oh, mungkin dia tak nak mengaji itu sebab dia selama ini bila manakala dia dengar ustaz cakap, ustaz itu menyakitkan hati dia. Ustaz bicara tentang tak pandai baca Quran, dia memang tak pandai baca Quran. Jadi kita ajak dia baik. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tuan Haji, ayolah kita berjamaah di masjid. Tak perlu saya berjamaah, penting saya sendiri saja. Esok kita datang lagi. Tuan Haji, ayolah berjamaah. Tak perlu, yang penting saya sendiri saja. Tuan Haji, nanti bila Tuan Haji mati, kan tak boleh jalan sendiri ke kubur kan? Kami hantar kan? Bila tak datang nak ikut majlis kami, kami biarkanlah sampai busuk. Ya saya datang. Oleh sebab itu maka alaikum bil jamaah, hendaklah dengan jamaah, dengan kata-kata yang lembut, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi ini orangnya keras, dia mesti berdebat. Pakai debat. Zakir Naik pun debat, Ahmad Dedat pun debat, Rahmatullah Al-Hindi pun debat. Tapi dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang sama.